Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Univa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Ini adalah video lanjutan dari video aku yang kemarin. Jadi di video sebelumnya aku udah bikin budget plan bulan Februari ya teman-teman. Aku udah tentukan besar budget untuk setiap posnya. Jadi aku udah catat dan isi untuk tabel pengeluaran tidak tetap dan juga tabel pengeluaran tetap. Dan sekarang saatnya isi untuk setiap pos di dompet pintar sesuai budgetnya masing-masing. Seperti biasa, untuk income ini aku kumpulkan setiap harinya dari bulan Januari dan siap diatur untuk budgeting bulan Februari. Sebelumnya tidak ada niatan ya ataupun pamer ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing yang semoga makin memotivasi diri aku dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga untuk kita sama-sama semangat buat belajar budgetingnya. Alhamdulillah ada income untuk bulan Januari kemarin itu 2.500.000. Nanti tinggal dibagi-bagi aja sesuai kebutuhan. Sebelum lanjut aku isi setiap posnya, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Semoga selalu diberikan rezeki yang berkah. Semoga selalu dilancarkan untuk setiap aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support, yang selalu support channel aku, yang udah subscribe, yang udah like, juga buat komen-komen positifnya. Pokoknya yang selalu setia nonton video-video aku, terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali lipat. Amin. Dan ini lanjut ya, dari budget plan yang aku buat kemarin itu untuk pos-pos pengeluarannya itu tidak ada yang berubah ya untuk budgetnya. Seperti biasa, mungkin untuk pos fun aja yang memang sengaja aku kurangin budgetnya itu jadi 150.000. Lanjut, ini aku mulai isi dari pos belanja mingguan yang aku bagi ke 4 pos ya untuk belanja mingguan dan masing-masing budgetnya 150.000. Alhamdulillah dengan budget ini masih cukup untuk kebutuhan belanja bumbu dapur dan juga sayuran. Dan seringnya untuk budget belanja mingguan ini masih ada sisa ya teman-teman, karena kan untuk menu setiap minggunya nggak sama juga. Jadi kadang stok belanja juga pasti berbeda di tiap minggunya. Dan setiap budget yang aku tentukan ini memang sesuai kebutuhan di keluarga aku ya teman-teman. Jadi harapannya setiap pengeluaran bisa sesuai dengan budgetnya dan nggak over budget. Makanya untuk evaluasi budgeting pas akhir bulan itu menurutku penting banget, karena kita bisa tahu apakah budgeting yang udah kita buat di awal bulan itu udah sesuai atau belum. Dan jika misal belum sesuai, itu bisa kita perbaiki di budgeting bulan berikutnya ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk pos belanja bulanan tadi itu budgetnya tetap ya 330.000. Untuk pos gas itu juga tetap budgetnya itu 100.000. Selanjutnya untuk pos listrik ini budgetnya juga sama ya 100.000. Jadi ketika aku udah menentukan untuk budget setiap posnya, di sini aku belajar untuk menggunakan budget sesuai kebutuhan. Jadi saat belanja pun atau saat menggunakan budget pun udah tahu batasannya. Bukan berarti nggak ada buat budget keinginan, bukan berarti kita nggak bisa untuk budget yang bersifat pribadi. Tapi bisa, semua itu udah diatur dengan budgetnya masing-masing untuk kebutuhan, untuk tabungan, dan juga untuk keinginan ya teman-teman. Dan ini sampai di pos untuk BBM. Untuk BBM itu budgetnya 100.000. Lanjut untuk pos keperluan pribadi, ini budgetnya 100.000 ya. Untuk pos keperluan pribadi ini biasanya untuk keperluan aku dan suami di luar dari pos belanja bulanan. Jadi untuk posnya itu sifatnya untuk sesuatu yang bersifat pribadi gitu ya teman-teman. Dan lanjut untuk pos fun itu udah aku kurangin budgetnya. Untuk pos yang terakhir dari pengeluaran tidak tetap itu ada pos dana tak terduga. Untuk budgetnya sebesar 50.000, itu bisa digunakan misal ada harga-harga kebutuhan yang naik, itu bisa buat nambah budgetnya, atau untuk pengeluaran tidak terduga yang mungkin tidak tercatat di dalam budgeting. Dan selanjutnya aku akan isi untuk pos-pos pengeluaran tetap.
Untuk biasanya yang tersimpan di dompet pintar itu ada dana servis, dana kesehatan, juga ada untuk tabungan sinking fund. Untuk dana servis kali ini budgetnya masih sama 50.000. Meski di tiap bulan nggak mesti ada yang harus diservis, tapi untuk dana ini tetap aku budgetkan. Jadi nanti bisa dikumpulkan dan digunakan buat bayar pajak kendaraan ya teman-teman. Lanjut untuk dana kesehatan itu budgetnya masih sama 50.000. Untuk sinking fund, kali ini sinking fund itu aku kurangin budgetnya ya, karena menyesuaikan dengan income yang turun. Kali ini aku budgetkan sebesar 300.000. Nanti tinggal dibagi aja, atau mungkin ada pos yang mungkin nggak diisi dulu, jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Selanjutnya untuk pos dana sosial tadi budgetnya 200.000, dan terakhir ada pos untuk iuran, itu budgetnya tetap ya 50.000. Seluruh pos sudah terisi semua. Untuk budgeting ini udah aku bikin di awal bulan kemarin ya. Tapi memang untuk budgeting Februari ini aku agak telat buat edit videonya. Dan ini ada sisa sebesar 200.000. Ini akan aku isikan ke pos di binder saving. Di binder saving ini ada 3 kategori tabungan yang biasanya memang selalu aku isi di awal saat budgeting ya teman-teman. Sama seperti sinking fund sih sebenarnya. Kalau sinking fund itu kan aku sisihkan aja dulu di posnya. Biasanya aku akan update itu untuk sinking fund di minggu ketiga. Jadi biasanya sambil nunggu semisal mungkin ada tambahan dari extra income buat nambah untuk tabungan sinking fund. Dan yang pertama langsung aja aku akan isi untuk tabungan modal. Untuk tabungan modal kali ini ada tambahan sebesar 50.000, dan untuk tabungan ini sengaja dibuat sesuai dengan usaha kami ya. Dari tabungan ini nantinya bisa buat nambah modal semisal ada kenaikan dari harga-harga barang dagangan di toko. Jadi belajar dari pengalaman saat kemarin harus berhutang buat nambah modal, jadi memilih sekarang untuk nabung dikit-dikit aja, biar nantinya tidak harus berutang kembali saat butuh tambah modal. Dan sesuai catatan ada saldo 300.000 dan aku udah tambah 50.000. Jadi sekarang untuk saldonya ada 350.000. Dan aku akan simpan kembali untuk uang dan catatannya ke dalam Ziploc. Untuk tabungan kedua itu ada untuk investasi ya teman-teman. Untuk tabungan ini tujuannya untuk jangka panjang, jadi nantinya rencana bisa buat dana pendidikan atau mungkin untuk dana pensiun ya teman-teman. Dan kali ini aku tambah budgetnya sebesar 50.000. Dan untuk saldonya sekarang itu udah ada 250.000. Ini aku catat dulu. Untuk ngisi tabungan ini itu semampunya ya teman-teman, sedikit-sedikit, yang penting bisa konsisten. Alhamdulillah kemarin di akhir tahun udah tercapai dan terkumpul sebesar 2 juta untuk tabungan investasi. Dan selanjutnya aku akan lihat untuk tabungan yang ketiga, ada tabungan dana darurat. Untuk besarnya budget yang ditabung itu setiap bulannya 100.000, karena ini tabungan yang aku prioritaskan, jadi sebisa mungkin untuk besarnya budget itu diusahakan tetap dan selalu diisi di setiap bulannya. Dan sesuai trackernya tadi udah 17 kotak yang udah terasir, yang berarti udah terkumpul 1.700.000 untuk dana darurat. Dan kali ini aku nggak hitung dulu ya uangnya. Dan untuk ketiga pos tabungan ini udah terisi semua, jadi dengan budgeting kita bisa nabung untuk beberapa tujuan sekaligus dan kita bisa nabung sesuai kemampuan. Alhamdulillah aku udah selesai buat isi pos di binder saving dan juga untuk semua pos di dompet pintar. Harapannya pokoknya setiap kali budgeting, intinya nanti pas evaluasi nggak ada pos yang over budget. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga apa yang aku share ini bisa sedikit bermanfaat. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi terima kasih buat semua supportnya. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.